Ya, baik, ini sudah di record. Baik, terima kasih semua kawan-kawan presenter sudah hadir. Nanti akan ada yang bergabung lagi ya. Selamat malam, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam 24 jam, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF 2024 tentunya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik ya, ya. Dan ini oh ya khusus untuk Mbak Ida selamat ulang tahun Mbak sekali lagi kesekian kalinya saya ngucapin di Facebook WAG WAG. Sekarang saya mengucapkan Terima selamat kasih. ulang tahun ya, Ya, sukses terima kasih, Ra. dan bahagia. Pokoknya wish you all. Amin. Oke, baik. Semuanya kita kali ini sudah memasuki hari kelima ini panel terakhir dan satu lagi ada di panel sebelah dihosin oleh Farid. Panel ini panel hari kelima dan panel 52 sorry sebentar panel 52 berapa 9 ya panel 529 atau panel 5230 saya lupa. Nah, eh, 529. Oke, terima kasih. Panel 529 dengan tema panel konflik di Gaza dan tepi barat Palestina sebagai isu feminisme perspektif dari Indonesia. Dan kali ini chair kita yang akan bertugas menjadi chair ya, memfasilitasi dan akan memberikan komentar terhadap presentasi kawan-kawan dan juga sekaligus pertanyaan nanti adalah Mbak Rena Hardiani. Ini kawan lama ya, Mbak Rena ya lama banget ya waktu di Kalmit. Kawan lama saya dan kawan sampai sekarang. Mbak Rena ini dari Kalyana Mitra atau Yayasan Kalyana Mitra. Saya langsung saja akan memberikan forum ini kepada Mbak Rena 15 menit untuk masing-masing presenter ya. Akan ada tanya jawab atau Q&A nanti di kolom Q&A dan bisa juga raise hand di reactions yang ada di Zoom di bawah layar komputer atau handphone kita semua. Baik, terima kasih semuanya. Selamat datang juga untuk semua audiens atau peserta KCF. Silakan Mbak Rena untuk diambil alih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam KCIF untuk teman-teman narasumber dan juga para peserta yang sudah join. Terima kasih sudah join di panel 529 tentang konflik di Gaza dan tepi barat Palestina sebagai isu feminisme dari perspektif Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa serangan Hamas atas Israel itu terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 dan menewaskan ribuan orang dan sebagian adalah warga sipil dan juga Israel beserta sekutunya melakukan serangan balik terhadap penduduk di Gaza dan menyasar warga sipil, pekerja kemanusiaan, pekerja medis dan bahkan pemukiman penduduk. Dan jelas-jelas tindakan ini menyerang warga sipil adalah merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, berdasarkan data dari Direktur Jenderal WHO, menekankan bahwa mayoritas korban tewas adalah 70%-nya perempuan dan anak-anak Palestina. Dan bahkan ada juga korban jurnalis yang tewas ketika meliput konflik ya, situasi perang. Dan bahkan keluarga dari jurnalis juga diteror. Nanti akan ada narasumber Mas Firman yang akan cerita tentang bagaimana kekerasan juga terjadi pada jurnalis. Bahkan Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi nomor 2728 tahun 2024 tentang gencatan senjata di Gaza dan menjamin akses kemanusiaan ke Gaza, namun hingga kini para pihak terkait tidak menjalankannya dan Israel terus melancarkan operasi militer dan mengancam keselamatan warga sipil. Bahkan Mahkamah Pidana Internasional ICC telah mengeluarkan tuduhan kejahatan perang dan membuat surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas pada 20 Mei yang lalu. Namun peringatan tersebut tidak mendapat perhatian khususnya oleh Israel selaku penyerang. Jadi belum ada tanda-tanda perang di sana akan berakhir dan korban akan semakin banyak. Oleh karena itu untuk menyikapi situasi konflik Palestina dan Israel, kita akan ada 5 panelis di panel kita hari ini akan menyampaikan analisa dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, narasumbernya akan menyampaikan soal sejarah konflik Palestina dan Israel, kemudian juga akan dibahas soal dampak konflik pada perempuan, anak-anak, dan minoritas seksual, kemudian juga situasi peliputan dan kekerasan terhadap para jurnalis,
Dan di panel ini juga akan disampaikan hasil kajian tentang berbagai ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan Palestina di bawah pendudukan Israel. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk narasumber pertama, yaitu Kak Yuli Mutmainah, untuk memaparkan presentasinya. Saya perkenalkan dulu Kak Yulianti Mutmainah adalah dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah AIK di Institut Teknologi dan Bisnis ITB Ahmad Dahlan Jakarta sejak 2017. AIKA ya, ini tempat Kak Yuli mengajar adalah AIKA adalah mata kuliah wajib yang terdiri dari akidah, akhlak, ibadah, muamalah, kemuhammadiyahan, pendidikan Islam, dan praktikum Al-Quran. Sejak Oktober 2019, Kak Yuli mendapatkan amanah sebagai Kepala Pusat Studi Islam Perempuan dan Ekonomi Pembangunan atau disingkat PSIPP ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Kakak Yuli ini juga aktif di Isu Perempuan sejak 2002 hingga saat ini, dan beberapa karya telah dihasilkan, antara lain tulisannya tentang zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang berhasil melahirkan kebijakan lokal berupa surat edaran Wali Kota Tangerang Selatan dan nasional berupa SOP zakat untuk korban bagi lembaga filantropi. Luar biasa Kak Yuli ini. Silakan Kak Yuli akan memaparkan tentang sejarah konflik Palestina-Israel. Kenapa sih Kak Yuli sampai saat ini kita mengatakan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah sebagai genocide. Kenapa sampai saat ini terjadi? Memang seperti apa sebenarnya sejarah konflik Palestina dan Israel? Silakan Kak Yuli, saya persilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih Mbak Rena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, karena pasti beda negara, beda daerah ya. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat dan saya banggakan seluruh narasumber, Mbak Mia, Mbak Aida, Mbak Rena, Mas Firman, kemudian juga Mas Gulam ya. Kemudian ada sahabat juga, ini Ira. Dari zaman UIN dulu sampai sekarang konsisten ya Ra untuk isu perempuan. Ibu dan Bapak semua yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama saya ingin mengapresiasi ya, karena Kartini konferensi yang kedua ini saya ikuti. Yang sebelumnya itu konferensi pertama tahun lalu juga saya ikut. Tahun lalu saya membahas tentang zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau yang tahun sekarang saya apresiasi sekali karena konferensi Kartini membahas secara spesifik soal perang di Gaza. Jadi ini yang saya gundahkan ya, apakah feminis itu membahas soal Gaza? Ternyata Ira sebagai founder untuk Kartini dan teman-teman lainnya membahas tentang ini. Kemudian yang kedua, karena kita membahas tentang persoalan Gaza, sebenarnya ini udah persoalan yang banyak diketahui oleh orang gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, tetapi kemudian ini bisa menjadi baru kalau misalnya kita tidak memahami dengan secara spesifik, dalam artian bahwa situasi konflik di Gaza hari ini gitu ya, itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, dan ini bukan sesuatu perang yang baru datang hari ini, tetapi sudah persoalan yang sangat lama. Mudah-mudahan di layar sudah nampak ya teman-teman ya ininya. Ini kalau ada background song segala macam saya minta maaf karena ini saya di kampus ini. Nah yang pertama saya sempat ngomong di grup ya. Saya saya selalu sedih kan ketika kita ngomongin soal Gaza itu ada banyak upaya untuk menutupi. Dan kemarin ketika saya mau menulis ini, tiba-tiba Facebook saya juga menghapus nih ketika saya membuat status tentang Gaza. Ini makanya sengaja saya tidak hilangkan, dan ini memang seperti itu. Jadi sangat sistematis ketika kita mau ngomong soal Gaza, maka ada banyak pihak yang secara sistematis juga berupaya supaya pembicaraan itu dihentikan atau pembicaraan itu tidak dibahas begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lihat dalam sejarahnya orang-orang yang ada di Gaza hari ini, katakanlah pendudukan Yahudi dan Israel,
aslinya bukan orang Palestina. Jadi lebih dari 60.000 orang Yahudi dari Jerman yang mereka itu adalah korban Holocaustnya si Hitler gitu ya. Itu datang sebagai pengungsi. Jadi datang sebagai pengungsi minta perlindungan, tetapi perlakuan mereka kepada sebuah negara, kepada sebuah rakyat yang sudah menolong itu justru kebalikannya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu dikasih jantung, dikasih hati, minta jantung. Nah mereka itu nggak hanya minta jantung, minta kepala, minta tanah, minta darah, dan minta semuanya. Jadi situasinya kemudian berubah. Nah, teman-teman, saya izin share ya. Ini situasi Gaza hari ini. Mudah-mudahan akan gambarnya ya. Satu yang indah, negeri yang indah, dia punya pusat, universitas, dia punya peradaban, dia punya bagus dan lain sebagainya. Dan ini hanya sebagian kecil dari yang kita tahu. Sebelumnya Gaza itu atau Palestina secara umum itu juga sudah ada gitu ya sejak zaman Turki Utsmani gitu. Jadi ini adalah proses panjang yang kemudian menjadi hilang. Nah, sejak kedatangan orang-orang Jerman gitu ya, kemudian mulailah banyak sekali perjanjian-perjanjian yang dibuat. Ada 1917 itu ada Balfour, kemudian ada mandat Inggris di Palestina tahun 1920 ya ketika Turki Utsmani kalah, terus Ottoman kalah gitu kan, kemudian wilayahnya menjadi wilayah Inggris gitu. Kemudian juga pada tahun itu gitu ya ketika 1920 Perang Dunia Pertama ketika Palestina itu menjadi wilayah jajahannya Inggris, maka sejak tahun 1920 sampai 1948 Inggris itu punya kuasa penuh terhadap Palestina dan kemudian bersignifikan gitu mendatangkan orang-orang Yahudi dari negara-negara Eropa untuk datang ke Palestina gitu. Dan pada saat yang sama lebih dari 750.000 orang itu dibunuh. Ini rakyat Palestina dibunuh. Yuli, maaf bisa di full screen Yul? Oh, di full screen ya. Nah, kelihatan ya? Iya, tapi itu apa ya yang abu-abu di atas ketutupan itu ya? Oh, nggak tahu ini gambar Nah, kita. itu Udah hilang? ketutupan. Masih ada sih. Kayaknya Bener nggak? layout. Nah, Iya, ada tuh malah ketutupan. tulisannya ketutupan. Oh, sekarang masih ada? Malah berpindah-pindah ya jadinya. Iya. Ketutupan. Oh, gitu. Sekarang Atau masih ada? masih dikirim aja atau biar dibantu share screen kali ya? Atau Gitu. Kalau misalnya nanti waktunya lama nggak? Karena banyak. ya Atau ditambahin yang ini ditambahin Lanjut dikit ya aja Mbak nggak Erna? apa-apa. Hah? Nggak sekarang? apa-apa, dilanjut aja kali. Lanjut. Oke, tapi udah gini aja nggak apa deh, biar Ya. tapi ketutup. Ya udah nggak apa-apa yuk. Lanjut. Oke. Nah, kemudian ya pada tahun itu juga 1947 gitu, setelah Perang Dunia Pertama ada resolusi 181. Dan kemudian berdirilah negara Israel itu 1948. Jadi ketika kita merdeka 1945 itu Palestina adalah termasuk negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada saat yang sama justru penjajahan itu dimulai di Palestina dan berdirinya Israel 1948. Nah, kemudian dengan berdirinya waktu ya, 1987 Hamas berdiri. Nah, Hamas berdiri ini bukan semata-mata mereka berdiri sebagai sebuah diamnya rakyat gitu loh. Jadi kayak di Indonesia lah, ketika kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Portugis gitu ya, Jepang segala macam, kan rakyat memberontak. Rakyat itu memegang penuh kedaulatannya gitu, menginginkan kemerdekaan. Nah, begitu juga Hamas, Palestina. Mereka juga menginginkan kemerdekaannya. Ini negara mereka gitu kan. Ini ada pengungsi datang begitu, tetap refugee, tapi kemudian kok mereka tidak punya hak. Sama persis seperti kita ketika dijajah. Dan ketika kita dijajah, kita masih ingat banyak sekali buku sejarah termasuk dalam tafsirnya Buya Hamka itu orang-orang yang membela kemerdekaan yang menuntut penjajahan di luar keluar dari negara Indonesia itu dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Mungkin juga kalau misalnya ada terminologi teroris pada saat itu, kita juga dianggap sebagai teroris. Jadi bayangkan kayak Ki Hajar Dewantoro, kemudian juga
Kartini bahkan ya, perempuan hebat pada masa itu bisa jadi dianggap sebagai teroris begitu kan, karena dianggap menentang penjajahan. Termasuk juga ulama-ulama kita, Hashim Ash'ari, kemudian Ahmad Dahlan, itu kan semua memperjuangkan kemerdekaan. Christina Mata Tiahahu, Cut Nyak gitu ya, kemudian Jenderal Sudirman begitu. Jadi Hamas berdiri itu juga ingin menuntut kemerdekaan pada saat itu. Dan 1994 kemudian lahirlah Oslo ya, ada Fatah gitu kan, sebagai sayap perjuangan juga di sana untuk isu politiknya. Nah, pada tahun 2006 itu saat pemilu Hamas itu sebenarnya menang. Nah, ketika Hamas menang itu 77% itu kemudian Gaza diblokade. Nah, ini kemudian yang salah kaprah dari banyak scholar barat kemudian mengatakan bahwa pemilu ini tidak demokrasi. Bagaimana tidak demokrasi? Orang yang memilih rakyat dan rakyat sudah memilih Hamas sebagai pemenang pemilu. Tetapi kemudian tidak diakui oleh Barat. Ya, kita tahu ya sejarahnya Barat, sejarahnya Amerika. Mereka menginginkan kemenangan itu atas adidaya dan persetujuan mereka. Termasuk yang terjadi di Syria, Lebanon dan lain sebagainya. Gak bisa di ini nih kalau di full screen. Gak bisa di Gak bisa di next. Nggak bisa next. Gak usah di next. Oke, sebentar aku tutup dulu ininya layarnya. Jadi ada persoalan signifikan di sana gitu. Mereka mengatakan dirinya sebagai sebuah negara demokrasi, tetapi tidak mau berdampingan dengan negara yang menang secara politik. Nah, teman-teman, ibu bapak, kalau kita lihat peta areanya, ini ketika wilayah A itu 18%-nya itu adalah Yahudi ya. Ini di bawah kontrolnya Palestina pada saat itu. Kemudian berubah ketika menjadi kontrol bersama antara Israel dan Palestina. Dan kita lihat ini pada area C itu 60% itu sudah di bawah kontrolnya Israel. Jadi peristiwa ini kemudian membuat wilayah Palestina itu semakin hari semakin habis gitu, dan mereka selalu punya alasan untuk melakukan pendudukan terhadap illegal settlement kepada rakyat Palestina dengan alasan bahwa tanah itu adalah tanah mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi klaimnya seperti itu. Begitu. Jadi kalau kita sebagai umat Islam itu dilarang mengklaim Al-Quran ataupun hadis sebagai pedoman hidup, mereka membawa-bawa kitab suci mereka mengklaim dengan cara mengambil tanahnya orang lain gitu ya, tanah orang lain dan sebagainya. Saya teringat betul dengan presentasinya Menteri Luar Negerinya Afrika Selatan ya, ketika sidang di International Criminal Courts, itu bagus sekali beliau mengatakan, kakek nenek saya itu sampai tua sakit gitu kan ketika tanahnya yang mereka usahakan untuk dibeli gitu kan dengan jerih payah dan uang mereka tiba-tiba diambil atas nama itu tanah wilayahnya kulit putih dan mereka adalah kulit hitam. Jadi mereka menanggung rasa kecewa dan sakit sampai mereka meninggal. Nah, jadi apa yang diperjuangkan oleh Palestina itu sebenarnya sama yang diperjuangkan oleh rakyat Afrika pada saat itu ketika membebaskan diri dari apartheid. Ini adalah wilayah saat ini. Kita bayangkan ya, ibu bapak dan teman-teman semua. Palestina itu adalah sebuah negara yang merdeka pada saat itu sebelum Israel datang. Itu warnanya kuning nih semua. Tapi hari ini Palestina itu menjadi yang kuning ini, yang paling kanan 2023 itu habis. Bahkan mereka itu seperti penjara. Jadi kalau mereka mau keluar wilayah, mereka tuh harus lapor dan lain sebagainya. Dan ketika itu hampir tidak ada negara yang menyuarakan tentang ketidakadilan di Gaza, tentang ketidakadilan di Palestina. Nggak ada yang menyuarakan. Ketika ada orang yang bersuara, maka kemudian mereka dianggap sebagai teroris. Mereka dianggap sebagai antisemit. Itu kan heran ya, mengherankan. Ini ada sebuah negara dijajah, mereka mau menuntut kemerdekaan, kenapa mereka disebut teroris? Lalu orang yang menjajah itu disebut hero, disebut sebagai negara yang demokratis dan lain sebagainya, karena mendukung LGBT lah, karena mendukung kebebasan lah, karena mendukung macam-macam. Jadi alasannya seperti itu. Ini paradoks sekali. Nah, situasi hari ini jadi penyerangan Hamas ketika 7 Oktober itu bukannya tanpa resiko. Mereka sudah tahu dampaknya itu akan besar-besaran menghabis dan membumi hanguskan Palestina. Tetapi kalau mereka tidak menyerang, orang nggak akan tahu penderitaan mereka selama ini. Dan di balik penyerangan 7 Oktober sebenarnya adalah Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu sudah dihinakan, dalam artian di sana sudah terjadi pertumpahan darah, di sana sudah terjadi kehinaan,
Jadi sudah tidak suci. Padahal masjid dalam perspektif agama Islam adalah sebuah tempat suci, sama seperti tempat ibadah yang lain. Jadi kalau tempat ibadahnya sudah didodai, tempat ibadahnya sudah dikotori, rakyat kan sedih ya, umat kan sedih. Nah, 7 Oktober itu berangkat dari situasi itu. Dulu orang nggak akan ada yang peduli pada situasi Gaza, Palestina. Lihat saja pemberitaan media di Indonesia. Sebut saja misalnya koran-koran besar. Itu selalu menyebut konflik. Ini bukan konflik, ini penjajahan sudah 75 tahun, tapi kemudian orang diam. Bahkan yang terbaru adalah misalnya petugas kemanusiaan saja, itu kemudian ditembak habis, yang mereka terdiri dari 4 negara. Begitu warga negaranya meninggal, baru tuh negara-negara Eropa berisik. Australia berisik karena ada rakyatnya yang meninggal di sana, petugas petugas kemanusiaannya membawa makanan dan sebagainya. Sebelumnya orang nggak pernah berisik. Nah, situasi hari ini juga ya, ini saya nonton itu, saya sampai bilang sama Kaida, saya ini bisa nggak ya presentasi? Orang saya setiap ngelihat ini aja selalu sedih dan saya selalu menangis. Ibu dan Bapak ketika perang Oktober itu saya hampir setiap malam ya, di bulan Oktober sampai bulan Desember itu hampir setiap malam itu saya sholat ghaib ya, karena tidak tahan melihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu bagaimana sebenarnya perempuan harus bersikap? Saya sangat ketika kita melihat pemberitaan, saya tertegun pada satu perempuan jurnalis ini di hadapan kita, ada satu orang ini. Satunya lagi yang dari India. Ketika beliau memakai sari warna merah, hitam dan hijau, walaupun kemudian dikritik katanya itu pro pada Palestina, tapi beliau mengatakan ini sari dari nenek saya memakai sari, saya tidak akan peduli dengan apa yang kamu katakan dan saya akan berkata apa yang harus saya katakan, kata perempuan itu. Tapi saya tidak punya video utuhnya, saya punya. Live in Tel Aviv, you were able to travel to London to represent yourself and the Israelis on this show. I cannot say the same for Palestinians living in Gaza who are unable to leave to come to London and sit on a television show like this one and speak for themselves. So you are calling people certain words who cannot, they are not, no, because you have the borders shut. That's why. They cannot leave. And when you say that you left Gaza in 2005... did say on Sunday that Hamas was preventing the US passport holders from leaving. I'm not talking about US passport holders. I'm talking about Palestinians living in Gaza who are right now being called unimaginable names, unable to defend themselves, unable to have a microphone, unable to have journalists tell their stories. The Gaza bureau chief of Al Jazeera today, as he was reporting from Gaza, had his wife, son, and daughter killed in an Israeli strike. That is what is happening. There is no representation for Palestinians. Nah, dari video itu nyata sekali ya, kita tahu bahwa orang itu dikasih kesempatan, hampir banyak orang di Eropa itu memberikan kesempatan kepada Israel untuk defense, jadi untuk mempertahankan diri, bahkan untuk menyerang. Tetapi tidak diizinkan kepada Palestina. Mereka itu seperti rakyat yang sudah ditaruh di dalam mangkuk lalu dibom begitu. Jadi sudah tidak ada harganya. Sudah tidak ada nyawa di sana. Semua orang itu juru bicara itu semua membela Israel dan mengatakan Hamas itu sebagai teroris, Palestina sebagai teroris, tidak melihat behind the scene 75 tahun sebagai penjajahan. Maka kemudian kalau kita lihat pada situasi Indonesia, kalau saya memberontak terhadap penjajahan, maka saya disebut teroris. Loh, ini kan tanah saya. Ini adalah kebangsaan saya. Ini Indonesia. Saya hidup, saya lahir misalnya begitu. Lalu kalau saya dijajah, lalu saya harus diam. Kalau ada orang merebut rumah saya, lalu saya diam atas nama, oh itu sudah tanah 1000 tahun yang lalu, begitu. Nah ini juga ketika didesak, jadi kamu dapat nggak tuh Hamas? Mereka tidak bisa membuktikan orang-orang Israel. Ada nggak Hamas yang didapatkan? Nggak bisa membuktikan. Tetapi ketika disodorkan rakyat, mereka akan berkilah, oh Hamas itu menjadikan rakyat itu sebagai perisai. Perisai, mereka membangun lorong-lorong di bawah rumah sakit, di bawah sekolah. Tetapi tidak pernah bisa membuktikan kejadian itu. Tidak pernah bisa membuktikan bahwa
mereka menjadikan rakyat Palestina sebagai perisai, nggak pernah bisa membuktikan itu, tetapi Israel terus membunuh rakyat We'll do Palestina. what we have to do to go after Hamas, to avoid civilian casualties, something that we have successfully done. Out of that Hamas number that you just gave, more than 14,000 are terrorists that we took out. There's more than 25,000 Hamas and Islamic Jihad terrorists taken off How the many back. civilians do you believe you've killed? We don't have exact figures, as you know, it's the fog of war. But you've got And we exact don't- numbers for we don't run Hamas to the terrorists media you've killed. Why wouldn't you know how many civilians you've killed? Because obviously our Nah, jadi dia tetap aja defensif ya, tidak pernah bisa membuktikan dan tidak mau mengakui bahwa yang diserang itu adalah rakyat begitu, bukan Hamas. Saya ingat sekali misalnya kalau kita membandingkan perbandingan ya antara dokumen HAM DUHAM punya yang dicetuskan oleh PBB, kemudian tentang HAM yang dipunyai oleh ASEAN, dan kemudian HAM yang dipunyai oleh OIC atau OKI. Nanti saya akan membahas tentang itu. Nah, Ibu Bapak, teman-teman, di sisi lain gitu loh, sebenarnya konflik ini bukan konflik lagi ya, ini perang. Perang di balik itu ngapain sih? Mereka kenapa begitu ya? Kok sampai ada orang sejahat itu gitu loh, mendirikan sebuah negara di atas tanah, air mata, penyiksaan dan lain sebagainya. Padahal kita sudah punya banyak sekali dokumen internasional anti penyiksaan gitu ya, konvensi CAT, kemudian anti diskriminasi, anti rasial dan lain sebagainya. Ini kita lihat ya, bagaimana sebenarnya ada agenda terselubung di balik itu semua. Gaza is for sale. Yo, it's Yusuf Omar, and I'm going to tell you about an Israeli property company that are advertising to build and sell beach homes for Israelis in Gaza. Hari Zahav is a real estate company that ran this Instagram post with a map of pre-sale lots around Gaza. The post mentions clearing out trash and expelling trespassers. They didn't even wait for the dust to settle, and the internet was not happy about it. The post has since been taken down. The property company's CEO called the post a big joke. But is it? Really? I mean, his company are specialists in building and selling homes in Israeli settlements. Settlements are illegal under international law because they're built on land stolen after 1967. About 700,000 Israelis live in settlements. But it gets worse. The employees of this property company volunteered to join the IDF in Gaza and even filmed videos in excavators saying they are building a new neighborhood. Israel says its war in Gaza is about destroying Hamas and has nothing to do with land. But it seems like beachfront homes are top of mind for property developers, and they just can't wait to get in. Jadi menyedihkan ya, ada sebuah proyek besar begitu yang didanai oleh negara-negara tertentu yang ditujukan untuk menghapuskan etnis Palestina di sana. Jadi kebencian terhadap rakyat Palestina, terhadap terhadap Arab itu luar biasa dibentuk sehingga kemudian mereka menganggap orang-orang Palestina itu sebagai hewan ya, human animal begitu kan sebutannya, dan itu sangat menyedihkan. What's happened to feminism? It's 2024 and a man has been nominated for an Oscar in a film about female empowerment, but not the female lead. Well, this is how the internet reacted. And they have a point. In times of war, natural disasters and displacement, women are disproportionately affected. Since the October War, women in Gaza have been having C-sections without anaesthetic as aid continues to be blocked and hospitals are destroyed. Reproductive care was already difficult to access before the war, but since then, miscarriages are up by 300%. 300. And many women and young girls are using tent scraps as sanitary products as they're faced with no alternative. And the reality from Sudan is just as bleak. More than 7.5 million people have fled their homes in Sudan, making it the world's largest displacement crisis today. And of the 5.8 million people who are displaced internally, 69% of those are women. Gender-based violence has been reported in the areas where active combat is taking place, as well as those areas hosting the displaced people. Women are carrying contraceptive pills or making herbal remedies that they believe will prevent pregnancy as they fear being raped.
So while some feel that Margot and Greta were snubbed, there are other feminist issues that deserve attention too. And it's worth noting that when I fact-checked, Margot Robbie and Greta Gerwig are nominated for numerous Oscars, including Best Picture, Best Adapted Screenplay, Costume Design, and Best Production Design. Surely that's enough. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal Gaza itu pasti akan terbelah. Satu sisi kita ngomong soal feminis itu artinya without borders gitu ya, nggak ada batasan, dia lintas negara, lintas agama, lintas suku bangsa. Ternyata ketika dipraktekkan kepada Gaza itu nonsen, itu bohong, itu 100% tidak terjadi. Bahkan yang terbaru adalah seorang jurnalis perempuan itu mendapatkan penghargaan tapi kemudian dibatalkan oleh feminis jurnalis juga gitu loh, dengan tuduhan yang diterima bulat-bulat katanya Israel bahwa mereka itu adalah orang-orang dari orang-orang suruhan dari Hamas begitu, tanpa melihat bukti terlebih dahulu. Padahal para jurnalis melaporkan situasi di Gaza itu pertaruhan nyawa luar biasa. Bagaimana dengan di Indonesia? Walaupun kita aksi luar biasa, tetapi pada saat yang sama ada perang dingin di sosmed. Ini salah satu yang saya capture adalah misalnya mereka mengatakan dan terus membela kelakuan genosida oleh Israel begitu kan, genosida Israel di Gaza itu bahwa dan itu kemudian dibalikan pada situasi-situasi yang lain. Misalnya pertanyaannya adalah apakah teroris Hamas itu menjadikan warga Palestina sebagai perisai? Jadi lagi-lagi yang disudutkan adalah Hamas, lagi-lagi yang disudutkan Palestina, tetapi tidak melihat Israel sebagai pelaku genosida, tidak melihat Israel sebagai sebuah pembantaian massal, tetapi nanti pertanyaannya akan dilihat, oh kalau negara lain melakukan genosida dapat hukuman enggak? Oh kalau negara lain membunuh, misalnya memperkosa, kemudian mengambil tanah, dapat hukuman enggak? Kok fokusnya hanya kepada Israel? Jadi selalu upaya-upaya pembelaan terhadap Israel itu sistematis dilakukan oleh mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sikap kita ke depan membangun negara bangsa. Saya dalam sebuah diskusi di WhatsApp grup itu ya, saya sampai pernah sangat emosional, sangat sedih begitu ya. Ketika waktunya udah habis ya. Ketika feminis itu diam dalam artian tidak melakukan aksi apa-apa. Jadi Kak Aida satu grup dengan saya waktu itu di Alimat, saya yang pertama kali ya Kak Aida ya komen ya, kita harus bikin sesuatu, kita harus bikin kunut nazilah, kita harus bikin diskusi gitu loh. Dan saya melihat teman-teman yang feminis begitu, setiap ngomongin Gaza dia akan membela soal Holocaust. Padahal itu dua hal yang berbeda dan lain sebagainya. Jadi saya pada satu titik juga sangat kecewa dan sempat pada titik kecewaan yang kalau gitu saya nggak mau pakai kata feminis deh. Nah feminis juga kalau sudah ngomongin soal Gaza jadinya diam 1000 bahasa dan lain sebagainya. Dan terakhir yang tadi saya janjikan adalah soal perbedaan HAM ya antara DUHAM kemudian HAM-nya buatan ASEAN dan HAM buatan OIC. Nah perbedaan signifikan diantaranya adalah kalau kita lihat HAM yang dibuat oleh PBB itu sangat-sangat berpusat pada individualis. Yuli maaf banget waktunya udah habis. Hanya 15 menit saja ya, mohon tidak melebihi. Siap. Nah terakhir kalau saya lihat di OIC, HAM-nya OIC gitu ya, dia tidak bersumber pada individu, dia bersumber pada koloni, pada kelompok. Jadi extended family dia bersumber pada kelompok sehingga persatuan kemudian kekeluargaan itu menjadi sesuatu yang penting. Sama mirip seperti punya ASEAN. Dan yang terakhir di OIC juga mengatakan bahwa perlindungan terhadap tumbuhan, hewan itu sangat nyata ya, dan itu sangat berbeda dengan yang HAM yang hari ini juga dilanggar di Gaza. Kurang lebihnya saya mohon maaf kakak-kakak semua, ibu bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelebihan banyak Yuli waktunya, maaf. Ya, terima kasih Kak Yuli yang telah memaparkan tentang sejarah konflik Palestina Israel. Mbak Rena, maaf nanti agak tegas ya Mbak ya. Ya, siap. Ya. Oke. Siap. Nanti molor ya sampai jam 12 malam. Baik, terima kasih Kak Yuli yang sudah memaparkan tentang sejarah perang ya, bukan lagi konflik tapi perang Gaza dan Israel yang merupakan yang orang banyak salah kaprah konflik agama ya, padahal bukan konflik agama, jelas ini adalah konflik politik perebutan wilayah kekuasaan dan bahkan
terjadi krisis kemanusiaan dan genosida di sana. Terima kasih banyak Kak Yuli. Sekarang kita beralih ke narasumber kedua, yaitu Kak Irmia Fitriah, seorang antropolog, dipanggil biasanya Kakak Mia. Beliau akan memaparkan tentang situasi para minoritas seksual di konflik Palestina-Israel. Kak Mia adalah seorang feminis antropolog dan juga relawan di Let's Talk. Biasa bekerja untuk isu bencana, termasuk pada masa pasca konflik, dan perhatian dan fokus studi pada isu gender, non-biner, dan seksualitas. Nah, Kak Mia mungkin bisa menjelaskan nih, apakah kelompok minoritas seksual mengalami kekerasan pada perang Israel di Gaza dan tepi barat Palestina? Karena seperti yang kita ketahui, di media itu tidak pernah ada datanya, dan bahkan seakan-akan hilang dari narasi perang di sana gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya kondisinya? Apakah memang mengalami kekerasan atau seperti apa? Ya, silahkan Kak Mia, 15 menit ya. Oke, siap. Sebentar, saya gedein. Nah, ini oke, saya akan bicara hal yang jarang, nyaris nggak pernah disentuh adalah soal minoritas seksual dan konflik perang di Gaza. Pengalaman, tapi saya akan fokus hanya di pengalaman dan perjuangan mereka ya. So, ini ada sedikit kutipan yang lumayan bikin saya agak gimana gitu. Jadi coba bayangkan ada seorang gay yang bisa dibaca di layar bahwa penyesalan terbesarnya adalah dia tidak mencium orang yang dia cintai. Dan orang ini rupanya tewas dalam perang. Lalu yang satu lagi bilang, seorang gay juga, dia bilang, hal yang dia sabar untuk menunggu di Gaza, walaupun kayak gitu kondisinya adalah, ya, kekasihnya itu. Nah, narasi-narasi kayak gini kan sebenarnya hilang ketika kita ngomong soal konflik yang perang yang ada di Palestina itu. Nah, kenapa sih saya kok tertarik signifikansi isu LGBTIQ++ dalam konflik? Karena ya itu tadi, Mbak Rena, saya anyway lebih suka dipanggil Mbak ketimbang Kakak. Kalau Kakak tuh kesannya kayak sales yang manggil. Oh, gitu. Ya, atau Mia. Jadi kenapa misalnya hilang ya? Jadi dalam angka ya itu tadi Mbak Rena bilang kan kita nggak pernah tahu berapa sih LGBTIQ yang plus yang terdampak konflik itu nggak pernah ada angkanya. Lalu hilang dalam narasi juga seakan-akan korban itu atau penyintas nggak ada yang dari kelompok lesbian, gay atau trans. Padahal di sana di Palestina juga ada kelompok-kelompok LGBTIQ plus. Nah ini gambaran umumnya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, jadi memang minim narasi ya tentang isu LGBTIQ, dan ini bukan hanya di Palestina, tapi dimanapun terjadi. Di Indonesia sendiri, di Aceh juga terjadi seperti itu, di Maluku juga terjadi seperti itu, di Poso juga terjadi seperti itu. Nah, ini saya contohkan yang di Ukraina misalnya. Di Ukraina itu tentara lesbian atau gay tidak mempunyai hak yang sama dengan tentara heteroseksual. Ketika tentara lesbian atau gay tewas dalam perang, pasangannya itu tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah. Jadi mereka nggak bayangkan orang yang kita cintai meninggal dan kita tidak bisa menguburkannya gitu loh. Dan mereka juga tidak berhak atas dukungan dari negara. Ini yang terjadi di Ukraina. Jadi bayangkan kalau kita nggak bisa menguburkan pacar kita, kekasih kita, gitu, pasangan kita itu kan sedih sekali. Nah ini yaitu kenapa saya tertarik di situ, yaitu karena ada narasi yang terlupakan atau terpinggirkan. Narasi soal cinta itu kan dianggap unyu-unyu gitu, tanda kutip gitu. Padahal ya gimana sih rasanya ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, dan hilangnya itu juga karena hal yang itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi di kutipan awal, hilang karena nggak tahu mungkin ada yang peluru nyasar atau bom nyasar seperti itu. Dan ada cinta yang nggak bisa diekspresikan. Nah, dalam hal ini di rezim Hamas itu ya Hamas sangat menentang LGBT ya, dan mereka nggak bisa mengekspresikan rasa cintanya itu kan sedih ya. Tapi juga saya lihat di balik segala macam hal yang menyedihkan itu, ya paling nggak kita harus punya optimisme walaupun sedikit, tapi paling nggak harus punya lah. Ada perjuangan untuk keadilan, sebuah gerakan demi cinta itu masih ada lah. Nah, ini temuan saya sementara. Jadi
di dunia itu maksudnya kita ada yang namanya queering the map. Jadi queering the map itu dia sebuah situs yang menggambarkan sebuah platform gitu yang menggambarkan tentang situasi LGBTQI+ itu di seluruh dunia termasuk di Palestina. Dan di negara-negara yang kita anggap nggak ada LGBT ya, negara-negara Arab, ada semua itu di queering the map itu. Ya itu termasuk ya yang dari Gaza itu. Nah ini contoh tampilannya queering the map. Jadi ini menarik ya, saya nemu kisah dari queering the map itu dari Aceh, bayangkan dari Aceh. Dan ternyata di sini positif kan, dia came out pada teman-temannya dan ternyata teman-temannya menerima dia. Konteks Aceh loh ya, tahu sendiri Aceh seperti apa. Tapi rupanya teman-teman dia ketika dia came out, ini saya nggak tahu konteksnya gay, lesbian atau apa, dia nggak menyebutkan. Tapi ketika dia coming out sebagai itu non hetero, teman-temannya menerima dia gitu. Dan ini menarik karena konteksnya di Aceh. Ini kan di petanya itu di situ di ujung. Nah, ini yang konteks di Gaza. Bayangkan di Gaza ini salah satu kisah yang ada di Gaza itu ya. Di situ dia pertama kali ini bukan crash tapi dia salah ketik, harusnya crash ya. Jadi dia bilang kan menjadi gay di Gaza itu berat gitu loh. Tapi juga fun gitu loh. Karena ternyata di situ dia juga banyak nemu ya teman-teman gay juga gitu loh. Gitu. Ini kisah lainnya. Nah, ini dia pakai bahasa Arab tapi ada terjemahannya. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi hal yang membuat dia tetap sabar di Gaza adalah laut dan kamu. Coba bayangkan seperti itu tuh kan rasanya gimana gitu. Nah, ini soal perjuangannya. Jadi di Gaza, di Palestina itu ada nama lembaga namanya Al-Quds. Dia lahir sebagai kelompok akar rumput. Jadi dia grassroots, dibentuk tahun 2007, tapi sebenarnya bekerjanya udah lama, dia sejak 2001. Jadi dia semacam kelompok akar rumput yang didirikan untuk membangun komunitas LGBT, nggak pakai I ya, jadi LGBTQ di Palestina. Wah, ini saya lupa ngasih ini. Sebentar, saya lupa ganti. Maaf ya, ini karena saya itu ada problem dengan mata, jadi kalau di tampilan ini harusnya ada. Nah, ini saya tampilin lagi mana ini. Nah, jadi mereka si Al-Quds ini dia kampanye soal there is no pride in genocide. Gitu. Jadi gimana mereka mau kampanye pride LGBT kalau memang ada situasi genocide gitu. Jadi is no pride. Nah, ini yang mereka sangat concern itu adalah, mungkin kawan-kawan ingat kan kapan hari itu kan ada tentara Israel berpose dengan bendera pelangi dan simbol-simbol, menurut mereka simbol-simbol gay barat lainnya di atas reruntuhan masyarakat kita. Nah, ini tapi mereka maksudnya sebagai kelompok queer mereka ya sedih lah, ini bendera pelangi dibuat hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi apa yang mereka suarakan selama beberapa dekade itu akhirnya menjadi semacam pelecehan gitu, bukan semacam, jadi adalah sebuah pelecehan, bentuk pelecehan bagi mereka gitu. Nah, ini yang sedih ya memang ya. Jadi meskipun homofobia dan transfobia itu tidak hilang dalam masa perang dan bahkan meningkat, tapi ya itu sedih, tapi ada optimisme dikit ya. Tapi mereka bilang, si Al-Quds ini bilang dia tetap harus menemukan cara terlibat dengan masyarakat dan memahami hubungan antara kekerasan seksual dan gender. Dan nah ini menarik, kolonialisme. Mereka menyebutnya tadi ini sebagai sebuah bentuk kolonialisme terhadap kita gitu, terhadap Palestina kan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mia untuk sharingnya. Ternyata kelompok minoritas seksual juga merupakan korban yang jarang diberitakan.
Gimana, Ini Mbak Mia? enggak, iya jelas maksud saya. Ini saya nyari stop screen-nya nih. Oh, Anyway, iya baik. Iya, diabaikan, kemudian juga bahkan didiskriminasi ya antara sendiri yang memiliki yang minoritas seksual juga didiskriminasi, perlakuannya beda dengan oh iya. tentara yang hetero gitu ya. Sebenarnya Dan bukan tentara, maaf, Ralat, bukan tentara, tapi bukan maksudnya tentara. sebagai penduduk secara keseluruhan ya, maksudnya Oke, mereka kan penduduk secara diskriminasi. keseluruhan ya. Oke. Ya, terima kasih. Baik, Mbak Mia untuk sharingnya. Saya lanjut ke Ini pembicara stop sharing kedua. gimana sih? Saya selalu, oh ini, udah. Belum. Udah, oke. Belum ya? Udah. Belum, Mbak Mia. Belum ya? Oh, bentar. Saya ini selalu lupa stop sharing nih. Ada. Bentar. Di mana sih stop sharing nih? Ini Di atas, Mbak. Nggak ada. enggak ini. Oh iya, stop video. Ini stop video. Salah. Yang bagian tengah, Mbak Mia, ada stop screen. Iya, tapi nggak ada ya. Biasanya sih saya kelihatan loh. Oh, nggak kelihatan ya. Iya, kok aneh.